Aliran Dewa yang Jatuh. Aliran Dewa Jatuh terletak di bagian utara wilayah Pil. Medan tempat ini rumit dengan tanah yang tampak seolah-olah telah diretas oleh kapak humongus, membentuk banyak garis retakan dalam prosesnya. Setiap retakan memiliki panjang lebih dari puluhan ribu kaki. Selain itu, aliran gunung ini juga sangat dalam. Ada kabut racun yang meresapinya. Makhluk beracun mematikan yang tak terhitung jumlahnya hadir. Lingkungannya sangat buruk, itu bisa dianggap sebagai tempat berbahaya di wilayah Pil. Dalam keadaan normal, jarang ada orang yang datang ke aliran dewa yang jatuh ini kecuali mereka yang memiliki persyaratan khusus. Namun, karena masalah wanita beracun yang menyedihkan, aliran dewa jatuh yang semula sunyi ini dengan cepat menjadi hidup. Orang-orang di Central Plains memiliki ingatan yang cukup dalam tentang tubuh racun yang menyedihkan. Di masa lalu, beberapa orang yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan telah muncul. Namun, semua orang ini akhirnya menyebabkan bencana di Central Plains tanpa kecuali. Kemanapun tubuh racun itu lewat, kehidupan tidak akan ada lagi, semuanya akan menjadi sunyi. Beberapa frasa singkat ini sudah menggambarkan betapa mengerikan tubuh racun yang menyedihkan ketika meletus. Mungkin penciptaan bencana semacam itu bukanlah tujuan awal dari mereka yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Namun, ketika tubuh racun yang menyedihkan meletus, ia akan menggigit pemiliknya dan mengambil kendali tubuhnya, mengubahnya menjadi mesin kabut racun yang bergerak. Dalam menghadapi racun yang begitu kuat, bahkan beberapa elit Dozong akan berakhir dengan nasib yang cukup menyedihkan jika mereka menghirup terlalu banyak ke dalam tubuh mereka. Saat itu, setiap letusan tubuh racun yang menyedihkan akan menyebabkan Central Plains kehilangan sejumlah besar elit Dozong. Ini telah berulang beberapa kali, menyebabkan reputasi buruk tubuh racun yang menyedihkan tertanam dalam di hati semua orang di Central Plains. Itu juga karena rasa takut pada tubuh racun yang menyedihkan ini sehingga banyak faksi bertindak saat mereka mendengar tubuh racun yang menyedihkan telah muncul. Mereka ingin menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan ini sebelum benar-benar meletus. Lembah Sungai Es adalah yang terkuat di antara faksi-faksi ini. Meskipun cukup banyak orang yang tahu bahwa mereka ingin mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan, tidak ada yang menghentikan mereka karena kekuatan besar yang mereka miliki. Selain itu, setelah dokter peri kecil telah membunuh cukup banyak orang dari Lembah Sungai Es, dendam antara kedua belah pihak semakin memburuk. Lembah Sungai Es ini memberitahu dunia luar bahwa mereka ingin membunuhnya. Namun, jika dia benar-benar mendarat di tangan mereka, kemungkinan besar orang luar akan kesulitan mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Namun demikian, daerah pilkada ini, yang telah tenang untuk waktu yang lama, telah berubah menjadi keributan karena tubuh racun yang menyedihkan ini. Saat ini, tak terhitung banyaknya orang telah melonjak ke lembah dewa yang jatuh dengan tujuan untuk menemukan wanita beracun yang menyedihkan di dalamnya. Sebagian besar dari orang-orang ini tertarik dengan harga tinggi lembah Sungai Es. Tentu saja, ada juga beberapa dari mereka yang memiliki pikiran untuk menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan. Terlepas dari pemikiran seperti apa yang orang-orang ini miliki, lembah Dewa Jatuh saat ini tidak diragukan lagi telah berubah menjadi tempat yang hidup di wilayah Pil. Aliran Dewa yang Jatuh tidak terlalu jauh dari kota Ye. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia hanya menghabiskan 1 hari atau lebih sebelum mencapai daerah yang ramai ini meskipun membawa serta Xinlan. Xiaoyan dan Xinlan perlahan mendarat di puncak gunung yang menjulang tinggi. Tatapannya melihat ke kejauhan. Ada dataran luas yang ditutupi pecahan batu di depannya. Tak terhitung banyaknya garis hitam gelap hadir di dataran. Retakan ini seperti mulut setan buas yang muncul dari bawah tanah. Setelah itu, mereka diperpanjang ke kejauhan. Warna hitam yang jauh seperti ini menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Dataran tersebut dipenuhi dengan beberapa pecahan batu yang sangat besar. Batuan yang sangat besar ini seperti gunung batu. Tubuh mereka berwarna gelap dan kabut hitam berlama-lama di langit sepanjang tahun. Kabut racun ini naik dari antara aliran pegunungan yang menutupi seluruh langit di atas dataran setelah terkumpul selama bertahun-tahun. Xiaoyan perlahan menarik matanya yang telah dia tembak ke kejauhan. Dia melihat ke dataran tepat di depannya. Ada sosok manusia yang padat di sana. Selain itu, sosok manusia ini terus membentuk kelompok saat mereka maju ke aliran dewa yang jatuh. Jelas, mereka berniat mencari jejak dokter peri kecil. Apakah ini aliran dewa yang jatuh? Ini memang berbahaya. Namun, seseorang dengan konstitusi khusus dokter peri kecil seperti ikan yang menemukan air di tempat ini. Xiaoyan menarik pandangannya, mengangguk, dan menilai situasinya. Xinlan juga mengangguk. Dia segera berkata, "Kakak Xiaoyan, langit aliran dewa yang jatuh tertutup kabut racun. Oleh karena itu, kita tidak bisa terbang masuk. Kita hanya bisa masuk dari arus dewa yang jatuh di bawah. Itu adalah satu-satunya jalan menuju arus dewa yang jatuh. Namun, ada ahli dari lembah Sungai Es yang menjaga di tempat itu. Mereka terus mengamati aktivitas dalam aliran dewa yang jatuh.
Xiaoyan mencondongkan dagunya. Dia bertanya, kekuatan macam apa yang dimiliki para ahli yang dikirim oleh lembah sungai es? Berdasarkan informasi yang telah saya peroleh, yang memimpin pencarian kali ini adalah dua sesepuh dari lembah sungai es, Bing Yuan dan Bing Fu. Mereka adalah orang-orang yang telah bertukar pukulan dengan dokter peri kecil. Namun, saya pikir harus ada ahli lain selain mereka berdua. Kurasa setidaknya ada 4 elit Douzong. Xinlan merenung sejenak sebelum berkata. 4 Douzong ya, Xiaoyan mengangguk. Tampaknya lembah sungai es tidak menyebarkan ahli kelas Douzun yang hebat. Namun, masuk akal jika dia memikirkannya. Dengan kekuatan dokter peri kecil saat ini, sesepuh lembah sungai es ini cukup untuk menangkapnya. Bisakah kamu menemukan lokasi dokter peri kecil setelah kita memasuki aliran Dewa Jatuh? Xiaoyan bertanya. Iya, Xinlan mengangguk. Xiaoyan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, mari kita masuk ke aliran Dewa yang Jatuh dan temukan dokter peri kecil dulu. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan meraih pinggang Xinlan setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya bergerak dan bergegas turun dari puncak gunung. Dalam beberapa kilatan, dia mendarat di luar aliran Dewa yang Jatuh. Pintu masuk ke arus Dewa yang Jatuh berada di antara dua batu berwarna hitam menjulang yang sepertinya mencapai ke langit. Ada jalan setapak yang lebarnya beberapa ratus kaki di tempat itu. Namun, saat ini ada cukup banyak sosok berpakaian putih hadir di sekitar pintu masuk ini. Jelas, mereka pasti orang-orang yang termasuk dalam lembah sungai es. Ayo pergi. Xiaoyan mendarat di tanah dan melepaskan Xinlan. Setelah itu, dia berjalan ke pintu masuk. Xinlan buru-buru mengikuti di belakangnya. Ada hampir 100 murid lembah sungai es yang menjaga dua batu besar di pintu masuk. Banyak mata tajam seperti elang berulang kali menyapu sekelompok orang di jalan di bawah. Pemimpin mereka adalah seorang pria tua berpakaian putih yang duduk dengan menyilangkan kaki. Udara dingin terus-menerus keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu di dekatnya turun. Pria tua berpakaian putih ini telah menutup matanya sejak awal. Namun, ketika kelompok Xiaoyan masuk, dia sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Ada keterkejutan di matanya saat dia melihat Xiaoyan di bawah. Meskipun cukup banyak orang telah tertarik ke tempat ini karena masalah wanita beracun yang menyedihkan, tidak banyak orang yang benar-benar kuat di antara mereka. Bagaimanapun, hadiah setinggi langit dari lembah sungai es tidak menggoda ahli seperti itu. Selain itu, dari penampilan barisan lembah sungai es, jelas bahwa mereka sepenuhnya bermaksud untuk mendapatkan wanita beracun yang menyedihkan. Karena itu, mereka tidak berniat bertarung dengan lembah sungai es ini. Lagi pula, itu bukanlah sesuatu yang baik. Karena inilah yang menyebabkan orang itu sedikit terkejut saat melihat Xiaoyan. Dia telah melihat cukup banyak orang selama periode waktu ini, tetapi dia belum melihat banyak Douzong elit. Meski merasa terkejut, dia tidak membuka mulut untuk menanyakan apapun. Dia hanya menarik matanya setelah melihat sekilas. Bintang satu Douzong tidak akan bisa menimbulkan banyak gelombang bahkan jika dia memendam niat buruk. Sudah beberapa lama sejak Bing Yuan dan yang lainnya memasuki aliran Dewa Jatuh dan terlibat dalam pencarian. Aku ingin tahu apakah mereka telah menemukan wanita beracun yang menyedihkan itu. Xiaoyan dan Xinlan berjalan ke aliran Dewa yang Jatuh tanpa halangan apapun di depan mata banyak orang dari lembah sungai es. Mereka baru berhenti setelah mencapai daerah terpencil. Kemana kita harus pergi? Xiaoyan melirik sekelilingnya. Kabut racun di tempat ini tidak terlalu tebal, tapi itu mempengaruhi jarak pandangnya. Selain itu, celah gunung hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya akan menyebabkan seseorang merasa pusing. Kesulitan menemukan seseorang dalam lingkungan yang rumit cukup besar. Ikuti aku. Xinlan dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia membukanya dan benda kecil hitam pekat melarikan diri darinya. Benda ini tampak agak mirip dengan tikus, tetapi punggungnya memiliki sepasang sayap tipis. Suara mendengung muncul saat dikepakkan. Ini adalah tikus pencari racun. Namun, itu sudah lama mati. Setelah penyempurnaan khusus dokter peri kecil, itu mampu menuntun kita padanya. Xinlan melepaskan tikus hitam kecil itu. Itu membuat lingkaran di udara sebelum tiba-tiba terbang dengan cepat menuju area barat aliran Dewa Jatuh. Cepat, ikuti. Xinlan buru-buru berkata setelah melihat ini. Setelah itu, Xiaoyan dengan cepat meraih pinggangnya. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok hitam yang dengan mudah mengikuti di belakang tikus hitam kecil itu. Benda beracun memenuhi bagian dalam aliran Dewa yang Jatuh. Namun, Xiaoyan tidak menghadapi hambatan sedikit pun. Dia tiba-tiba memahami pemandangan aneh ini setelah beberapa ketidakpastian. Itu mungkin karena api surgawi di dalam tubuhnya. Jenis benda yang sangat panas ini menahan zat racun dingin dan gelap.
Dengan kecepatan Xiaoyan dan fakta bahwa mereka tidak terhalang dengan cara apapun, keduanya secara bertahap masuk jauh ke dalam aliran dewa yang jatuh setelah setengah jam. Pada saat ini, kabut racun di sekitar mereka menjadi lebih padat. Untungnya, mereka memiliki api surgawi yang mengisolasi mereka. Xiaoyan dan Xinlan tidak mengalami kekuatan korosif sebagai hasilnya. Kemajuan kecepatan penuh mereka berlanjut beberapa saat sebelum tikus hitam kecil di depan mereka tiba-tiba berhenti. Xiaoyan juga merasakan ini tiba-tiba dari belakang. Dia meraih tikus itu, memeluk Xinlan, dan melarikan diri ke belakang sebuah batu besar. Aliran gunung setinggi 1000 kaki muncul di depan Xiaoyan dan Xinlan. Kabut racun bertahan di atas aliran gunung. Namun, ada lebih dari selusin sosok berwarna putih berdiri di sekitar aliran gunung ini saat ini. Salah satu sosok kulit putih tetap tergantung di udara. Semuanya menghadap ke dinding aliran gunung tempat sebuah gua berdiri. Wanita beracun yang menyedihkan, dengan patuh kembali ke lembah sungai es dengan diriku yang dulu. Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup jika Anda melakukannya. Ekspresi Xiaoyan berubah. Matanya mengikuti suara lelaki tua itu dan melihat ke gua. Matanya tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat sosok berwarna putih berdiri dengan anggun di tempat itu. Mata ungu keabu-abuannya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin.